Nama saya Yulianto. Di sini di Desa Wisata Kebon Agung saya sebagai Ketua Pengelola Desa Wisata Kebon Agung. Tentunya dalam menjalankan proses di Desa Wisata Kebon Agung itu untuk menanggapi tamu-tamu, untuk servis tamu, kita harus ada kerjasama dengan beberapa stakeholder, salah satunya dengan kelurahan, dengan dinas pariwisata dan masyarakat. Karena tanpa adanya kerjasama tersebut tidak mungkin Desa Wisata Kebon Agung yang sudah berdiri sejak tahun 2003 dan dirintis sejak tahun 1998 eksis sampai saat ini. Jadi kita selalu kerjasama dengan pihak-pihak tersebut, baik kerjasama secara itu langsung dalam hal pembangunan maupun dalam hal kita peningkatan kapasitas, peningkatan kinerja dan lain sebagainya. Kita harus kerjasama dengan berbagai pihak. Mas saya Sardi, saya itu di wisata Ejena Saksi Homestay, Mbak. Dulu itu susah, Mbak. Dulu saya ini diajak sama Pak Lurah. Diajak Pak Lurah itu dulu tahun 98. Terus Pak Lurah itu punya tamu dari SMA 71 di Jakarta. Pak Lurah belum punya teman tapi sudah menerima tamu. Akhirnya dulu itu muda semua, Mbak, pengurusnya. Tapi muda-muda itu istilahnya mutung di tengah jalan. Mutung di tengah jalan, terus akhirnya yang melanjutkan seperti saya yang sudah agak tua, itu dulu orang 45 itu sejarahnya. Jadi sejarahnya dulu itu kantornya itu bukan di sini, bukan di tempat saya, dulu di tempatnya Pak Lurah. Pak Lurah yang namanya yang sekarang punya Museum Tani. Di Desa Wisata Kebon Agung kita tujuan utama kita adalah pemberdayaan masyarakat. Dan dengan adanya pemberdayaan masyarakat itu kita senantiasa dan harus melibatkan masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Kebon Agung, baik itu dari kalangan akademisi, dari warga biasa, UMKM, dan masyarakat yang bisa terlibat, Karang Taruna dan lain sebagainya. Itu kita harus ada kerjasama tersebut untuk melanggengkan, untuk melestarikan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Wisata Kebon Agung ini. Dulu namanya Tirta Bendung Tegal, itu namanya wisata. Terus akhirnya teman-teman itu punya ide, terus dibalik nama, Mbak, namanya Desa Wisata Pertanian dan Budaya. Akhirnya itu berkembang, Mbak, berkembang terus ada tamu terus sampai istilahnya 2003 sampai 2015 itu saya sendiri kewalahan, Mbak, soalnya tamunya banyak sekali. Tiap tamunya 150, 200 itu dari banyak sekali, dari Jakarta, Bandung, dari Bali, terus dari Papua, itu banyak sekali. Tiap tahun itu kalau pas libur paling tidak yang membatik seperti kemarin itu paling enggak 200 anak, 150, 100, itu belum berkembang ke asing, Mbak. Akhirnya lama-lama dari perguruan tinggi itu yang mengikuti, dari UPN, dari UGM, dari Atmajaya, dari UMY itu istilahnya masuk ke sini. Masuk ke sini itu istilahnya bantu di Kebon Agung sini. Dia punya tamu dari luar. Itu ya.
Jadi kami selaku masyarakat dan pengelola Desa Wisata Kebun Agung, kami benar-benar berharap untuk keberlangsungan Desa Wisata Kebun Agung ini dan kemanfaatan Desa Wisata Kebun Agung ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi keberlanjutan budaya tradisi yang ada di Kebun Agung ini, dan secara ekonomi masyarakat akan bertambah sejahtera, baik dari kesejahteraan itu datang dari tamu-tamu dari Desa Wisata Kebun Agung maupun dari pihak-pihak kedinasan. Itu yang pasti kami berharap Desa Wisata Kebun ini semakin maju, bermanfaat bagi masyarakat serta pemerintah Desa Kebun Agung.